Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan siap untuk belajar bersama saya, Tri Utami, dosen program Sarjana Akuntansi Unpam. Kita akan membahas salah satu laporan keuangan yang sering dianggap sulit, padahal kalau dipahami logikanya justru cukup sederhana, yaitu laporan arus kas. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sebentar nih, sebelum kita mulai, biar kalian nggak bengong atau bingung dengerin saya ngomong, saya kasih tahu dulu apa sih yang akan kalian dapat setelah nonton video ini. Pertama, kalian akan bisa memahami mengenai apa yang dimaksud dengan laporan arus kas. Ini penting banget karena laporan arus kas merupakan jenis laporan keuangan yang masuk dalam proses siklus akuntansi bisnis. Yang kedua, kalian akan bisa mengetahui apa sih tujuan dibuatnya laporan arus kas. Kenapa perusahaan harus repot-repot membuat laporan arus kas? Bukankah sudah ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan? Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang ketiga, kalian juga akan bisa menyusun laporan arus kas. Sebagian mahasiswa biasanya langsung merasa khawatir ketika masuk bagian penyusunan laporan keuangan, karena melihat banyak angka. Padahal, kalau kita memahami alurnya, penyusunan laporan arus kas sebenarnya cukup logis loh. Oke, kita mulai dari dasar. Teman-teman pernah nggak kalian merasa uang bulanan cepat habis? Padahal rasanya tidak terlalu banyak belanja. Kadang di akhir bulan kita mulai bingung, uangnya kemana ya? Nah, ternyata kondisi seperti itu tidak hanya terjadi pada mahasiswa atau individu. Perusahaan juga bisa mengalami hal yang sama. Ada perusahaan yang terlihat ramai, penjualannya bagus, bahkan di laporan laba rugi terlihat untung. Tetapi anehnya, perusahaan tetap kesulitan membayar gaji, membayar utang, atau memenuhi kebutuhan operasional. Kenapa bisa begitu ya? Karena dalam dunia bisnis, untung belum tentu berarti punya uang tunai yang cukup. Disinilah pentingnya laporan arus kas. Laporan ini membantu kita memahami bagaimana uang bergerak di dalam perusahaan. Uang masuk dari mana? Digunakan untuk apa, dan apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasionalnya. Agar kita tidak bingung, kita mulai dulu dari hal paling dasar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan laporan arus kas? Nah, laporan arus kas merupakan laporan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode tertentu yang memperlihatkan dari mana kas datang dan bagaimana kas pergi atau dibelanjakan. Laporan arus kas dapat dibuat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan dari kedua metode ini terletak di penerimaan dan pengeluaran kas pada aktivitas operasi. Setelah teman-teman mengetahui definisi dari laporan arus kas, berikutnya yuk kita bahas kenapa laporan arus kas perlu dibuat. Tujuan dibuatnya laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi masa lalu mengenai perubahan kas dan setara kas pada suatu perusahaan atau entitas. Informasi yang disajikan pada laporan arus kas antara lain aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pertama kita bahas aktivitas operasi ya. Nah, aktivitas ini meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya laba atau rugi bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang, serta penerimaan kas lainnya yang berasal dari pendapatan, seperti bunga, dividen, dan lainnya. Sedangkan arus kas keluarnya berasal dari pembayaran untuk membeli barang dagang dan gaji karyawan, serta pembayaran beban lainnya. Yang kedua, yaitu aktivitas investasi. Pada aktivitas ini umumnya melibatkan aset jangka panjang, seperti membeli dan menjual tanah, bangunan, serta peralatan. Yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan, yang melibatkan kewajiban dan item ekuitas pemegang saham, seperti memperoleh atau membayar pinjaman dari kreditur dan memperoleh atau mengembalikan investasi yang berasal dari pemilik. Pada pertemuan ini, kita spesifik akan membahas metode langsung. Laporan kas
Metode langsung menampilkan jenis dan nilai akun-akun tertentu yang dapat mempengaruhi arus kas aktivitas operasi. Pada laporan arus kas metode langsung, perlu dilakukan penyesuaian atas item-item yang mempengaruhi laba atau rugi bersih dari setiap akrual ke metode dasar kas. Selanjutnya, kita masuk pada proses penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung ya. Oke, silahkan teman-teman dapat memperhatikan contoh dari laporan arus kas berikut. Dimulai dari aktivitas operasi yang memuat akun cash received from sales yang diambil dari saldo awal akun receivable ditambah credit sales dan dikurangi saldo akhir account receivable. Berikutnya, cash received from dividend diambil dari saldo awal cash dividend receivable ditambah dividend income dikurangi saldo akhir cash dividend receivable. Selanjutnya, cash received from interest diambil dari saldo awal interest receivable ditambah interest income dikurangi saldo akhir interest receivable. Dan yang ketiga, akun tersebut sebagai aliran masuk kas yang kemudian dijumlahkan untuk mengurangi elemen berikut. Yang pertama, cash paid to purchase, yaitu membeli daripada persediaan barang dagang, diambil dari nilai HKP. Ditambah saldo akhir merchandise inventory, dikurangi saldo awal merchandise inventory, ditambah saldo awal account payable, dikurang saldo akhir account payable. Lalu yang kedua, cash reserved for prepared expense, diambil dari equipment expense, ditambah saldo akhir equipment, dikurang saldo awal equipment. Dan yang ketiga, cash paid for salaries, diambil dari saldo awal salaries payable, ditambah salaries expense, dikurangi saldo akhir salaries payable. Lalu yang keempat, cash paid on loan interest, diambil dari saldo awal interest payable, ditambah interest expense, dikurangi saldo akhir interest payable. Dan terakhir, cash paid on income tax, diambil dari saldo awal tax payable, ditambah tax expense, dikurangi saldo akhir tax payable. Setelah itu dihitung total akhir kas atas aktivitas operasi. Bagian arus kas dari kegiatan investasi dan pendanaan dari laporan arus kas adalah sama dalam metode langsung ataupun metode tidak langsung. Nah, jumlah dari arus kas kegiatan operasi sama, yang membedakan adalah tata cara bagaimana hal itu dilaporkan. Pada aktivitas investasi, mencatat jika ada pembelian atau penjualan aset, sementara aktivitas pendanaan untuk mencatat adanya aktivitas yang berhubungan dengan tambahan modal atau pengambilan pribadi oleh pemilik dalam bentuk uang tunai. Sesi pembahasan materi sudah, sekarang waktunya latihan yuk. Kelompok transaksi berikut ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan ya. Gimana? Teman-teman bisa nggak mengelompokkannya? Oke, kita bahas bersama ya. Yang masuk ke dalam aktivitas operasi yaitu pembayaran pelanggan sebesar 15 juta, gaji pegawai 4 juta, dan beban listrik serta internet 1.500.000. Sementara yang masuk ke dalam aktivitas investasi yaitu membeli komputer sebesar 7 juta dan menjual kendaraan sebesar 8 juta. Dan terakhir, yang masuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah pinjaman bank sebesar 20 juta dan ditambah dengan tambahan modal sebesar 10 juta. Tadi kita sudah ngobrol soal definisi laporan arus kas, tujuan dan cara penyusunannya bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kalian bisa coba latihan lebih banyak ya, agar terbiasa lebih banyak mengenal aktivitas yang masuk ke dalam laporan arus kas. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.